Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara yang kali ini telah memasuki episode yang ke-15. Kisah legenda Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto. Dalam episode ke-15 ini berjudul Benih Pilihan. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan bahwa Sultan Hadiwijaya, penguasa Kesultanan Pajang, bersama ketiga kerabatnya, masing-masing Ki Jurumartan, Ki Gede Pemenan, dan Ki Penjawi, tengah menikmati dan melihat piaraan sang sultan, seekor harimau putih yang baru saja diberi makan seekor kambing muda yang gemuk di tepian sungai Premulung. Sultan Hadiwijaya dan kerabatnya hatinya risau memikirkan kekosongan Keraton Demak Bintoro setelah wafatnya Sultan Trenggono saat berperang di Penarukan. Dan hasil musyawarah para waliul amri yang diperakasai oleh Sunan Kalijaga menunjuk putra tertua Sultan Trenggono yang bernama Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto untuk diangkat menjadi Sultan Demak yang keempat. Namun hingga kurun 4 bulan berlalu, pelantikan itu belum pernah terjadi. Hal itu tentunya akan membuat keresahan dan kegundahan Sultan Pajang dan para kerabatnya, karena hal itu akan menghambat cita-cita dan harapan Sultan Pajang dan kerabatnya untuk menghidupkan kembali kejayaan kerajaan Majapahit. Karebet terdiam mendengar obrolan dan kisah yang disampaikan oleh para kerabatnya tentang leluhurnya yang bisa menaklukkan kerajaan Gegel dari Bali dan memulihkan kerajaan Majapahit kembali ke puncak keemasannya. Dan saat itu Ki Jurumartani memulai percakapannya dengan bercerita tentang para leluhur
Majapahit yang juga leluhur Ki Sultan Hadiwijaya. Beberapa bagian cerita itu pernah sedikit didapatkannya, antara lain cerita tentang keperkasaan Prabu Handayaningrat yang setelah menaklukkan Gegel dari Pulau Bali kemudian merangsek ke arah timur menuju Nusa Sunda. Raja-raja Sumbawa yang sebelumnya melepaskan diri kemudian ditundukkan kembali dalam kekuasaan Majapahit. Perjalanan penaklukan dilanjutkan terus ke timur menuju Kepulauan Nusa Pragua, lalu berlanjut ke seberang timur laut menuju Sulawesi untuk menaklukkan kembali kerajaan-kerajaan kecil di Makassar dan Bugis. Berikutnya menyeberang ke arah utara menaklukkan kerajaan di Nusa Ternate, Manila, kemudian berbelok ke arah barat menuju Nusa Indrapura yang berada di utara Nusa Jawa. Kerajaan Banjar pun tunduk takluk kembali mengakui kebesaran Majapahit. Tanpa berhenti di situ, Prabu Handayaningrat melanjutkan perjalanannya dengan menyeberang lagi ke arah barat menuju Nusa Swarnadipa. Hasilnya kerajaan Palembang pun kemudian berhasil ditaklukkan menjadi kadipaten bawahan. Prabu Handayaningrat sebenarnya punya keinginan besar untuk mewujudkan kembali kejayaan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Maka bisa dikatakan beliau adalah laksana jelmaan Gajah Mada, ucap Ki Juru Martan. Mas Karebet mengembuskan napasnya. Ada kebanggaan yang mendadak membusung di dadanya ketika mengenang keperkasaan para leluhurnya. Pandangannya sejenak ditolehkan ke belakang ketika Semosito mendadak mengaum. Ia pun melihat harimau kesayangannya tengah memangsa dengan rakus kambing muda yang tengah menahan kesakitan. Sejenak meronta-ronta ketika lehernya diterkam ketajaman taringnya. Namun selanjutnya diam tanpa gerak ketika Semosito mencapik-capik badannya, memutus keempat kakinya, membelah lambungnya, menggerogoti tulang punggungnya dan melumat habis isi kepalanya. Kita semua tahu Raden Patah itu hanyalah anak dari seorang istri selir yang telah dibuang. Sekali lagi, apa kebanggaan dari anak yang ibunya terbuang? Ucap Ki Juru Martani menegaskan di hadapan sang sultan dan para kerabatnya. Sementara pun Ki Gede Pemanan juga ikut menimpali tentang kisah Raden Patah yang terbuang di Palembang tersebut. Ki Pemanan lalu melanjutkan pembicaraannya tentang kisah Raden Patah.
Kanjeng Sultan, bahwa Prabu Kertabumi yang telah menikah dengan putri Cina, hatinya terpikat lagi pada seorang putri Campa bernama Roro Ayu Dworowati. Namun sang putri mempunyai permintaan. Ia mau dipersunting asalkan dialah yang diangkat menjadi permaisuri, dan istri sebelumnya yakni putri Cina harus diusir dari Majapahit. Prabu Kertabumi saat itu bimbang pikirnya. Namun cinta telah membutakan hatinya. Gandrung asmaranya telah terpatri pada sang gadis cantik putri Campa tersebut. Maka istri yang sebelumnya yakni perempuan Cina yang sebelumnya sangat dicintainya pun kemudian dikeluarkan dari keraton Kileng. Namun karena sedang hamil besar, ia pun tak tega mengusirnya. Maka untuk menutupinya, sang putri dikirim ke Palembang, dititipkan kepada anaknya yang dijadikan adipati di sana yang bernama Arya Damar. Putri Cina yang tengah hamil itu pun akhirnya melahirkan di Kadipaten Palembang seorang bayi laki-laki yang oleh ibunya diberi nama Pangeran Jimbun. Sementara oleh Adipati Palembang, bayi itu juga diberi nama Raden Hasan. Setelah kelahiran Raden Jimbun, putri Cina itu kemudian diambil istri oleh Arya Damar. Dan Ki Pemanahan pun menghela napas sebentar, lalu melanjutkan kisahnya tentang latar belakang Pangeran Jimbun Adoraden Patah. Jadi Kanjeng Adipati, Jimbun itulah yang kemudian datang ke Jawa menghadap Prabu Kertabumi dan akhirnya mendapatkan tempat bermukim di tepian Selat Muria. Si anak putri Cina buangan itu lalu mampu mengembangkan pemukiman kumuh nelayan pesisir menjadi sebuah kadipaten bernama Gelagah Wangi. Pangeran Jimbun pula yang menghancurkan Majapahit untuk kemudian mendirikan keraton bernama Kasultanan Demak Bintoro. Kemudian mengangkat diri menjadi Raja Tanah Jawa dengan gelar Sultan Patah. Demikian ucap Ki Ageng Pemanahan kepada Sultan Hadiwijaya yang didampingi oleh Ki Jurumartani dan Ki Penjawi. Panjang lebar Ki Pemanahan memberikan penjelasan, dan sekali lagi ia meyakinkan bahwa Adipati Pajang Raden Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya itu lebih layak menjadi penerus Majapahit daripada anak keturunan Raden Patah yang lebih deras mengalir darah Cinanya. Ki Pemanahan pun melanjutkan, Raden Patah yang sangat kental dengan darah Cina, dimanapun tempat adalah darah pedagang. Maka Demak pun kemudian menjadi kerajaan perdagangan.
Pembangunan hanya dipusatkan di sekitar pelabuhan, hanya berpusat di Bandar Semarang, Jepara, Lasem, dan Rembang, hingga sampai di Tuban. Tak ada sekalipun kebijakan Demak yang memikirkan rakyat di pedalaman. Para petani di daerah selatan tak dianggap sebagai rakyat yang juga mempunyai hak untuk disejahterakan. Perhatiannya hanya pada pesisir utara. Itulah yang terjadi dengan Demak selama puluhan tahun berkuasa sebagai kerajaan terbesar di tanah Jawa. Sekilas cerita yang disampaikan Ki Pemanaan diikuti dengan hikmat oleh Sultan Hadiwijaya dan para kerabatnya. Mas Karebet menarik napas panjang. Mendadak ia bangkit dari duduknya. Seorang abdi menghadap kepadanya. Prajurit laki-laki pemelihara Simoseto tidak meminta izin untuk membawa hewan kesayangannya kembali ke Kadipaten Pajang. Harimau itu telah habis memangsa seekor kambing muda yang segar dan gemuk. Dan Mas Karebet pun telah melihat sisa-sisa tulang belulang berserakan di bawah pohon nangka. Sementara dari pancaran mata sang Simoseto terlihat pandangan kepuasan. Prajurit itu pun kemudian menggiring peliharaannya itu ke arah timur menuju gerbang depan Kadipaten Pajang, tempatnya berjaga sepanjang malam. Angin sore pun terus bertiup. Hawa dingin menyebar di sekitar tepian Kali Premulung yang tenang. Langit barat telah berwarna tembaga. Sinar matahari yang memancar terhalang megah membuat kilonya bagai baja yang tengah ditempa. Kuning keemasan dalam pulasan hitam dan merah tua, warna senja yang sempurna. Akhirnya Ki Jurumartani pun berkata, "Kanjeng Sultan, oleh karena itu Kanjeng Sultan tak perlu lagi merasa cemas." Ki Juru menatap wajah Mas Karebet. Karena memang Kanjenglah yang paling berhak meneruskan kejayaan Majapahit sebagai keturunan pinilik yang berasal dari benih pilihan juga, lanjut Ki Jurumartani. Dan Ki Penjawi yang duduk di sebelahnya pun ikut nimbrung dan katanya, rakyat tanah Jawa membutuhkan pemerintahan yang berpihak kepada mereka, bukan yang hanya memikirkan kesejahteraan para saudagar Cina, Sultan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kekuasaan atas tanah Jawa ada di dalam genggaman Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ki Penjawi turut memberikan dukungan. Namun entah mengapa sepanjang perbincangan sore itu Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya tak sepatah kata pun memberikan tanggapan.
sebuah sikap yang makin membuat Ki Juru Martani penasaran. Nah saudara, sampai berjumpa kembali pada kisah selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.